pagi hari ini meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam Kau menghayatkan kami ya Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau tolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani, Kau mau urapi dan pakai Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kau mengurapi dan pakai ya Tuhan, agar biarlah firman-Mu yang disampaikan, diberitakan itu boleh memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya Bapak Ibu semuanya. Lebih semangat lagi, haleluya. Haleluya, sudah siap ya bersuka cita untuk Tuhan, amin. Amin. Mari kita mau bernyanyi untuk Tuhan, sebab Tuhan kita yang besar, amin. Raja Maha Besar,
Yesus perisai dalam hidup kita, amin. Kurang semangat Yesus perisai dalam hidup kita. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama sorakan amin. Kita. Hidup dalam buku menang, kau yang
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian, penyembahan kami, pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar seluruh dunia bergetar ya Tuhan ketika mereka memanggil nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sanggup menjaga kami, Allah penjaga Israel itu, yang juga menjagai kami sampai pagi hari ini, sampai detik ini. Bahkan oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu kembali ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak bisa kami membalas setiap kasih-Mu ya Tuhan. Tapi ketika kami duduk diam mendengar firman-Mu, kami mau seperti Maria ya Tuhan, mendengar, melakukan kehendak firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau dididik, kami mau dibentuk oleh setiap kata-kata firman ya Tuhan. Dan kami siap ya Tuhan menjadi murid-murid Tuhan yang dibentuk. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau duduk diam, siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. 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 Mana pemuda remaja? Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yonatan Perlungan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Shalom. Selamat pagi, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Mengucap syukur kalau pagi hari ini saya berada di Jemaat Tuhan GPDI Alpha Omega Lawang. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala serta seluruh pengurus gereja yang masih memberikan saya waktu dan tempat untuk melayani tempat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Saya datang bersama keluarga dan keluarga adik saya Peter. Kami merasakan sukacita dalam perjalanan sehingga bisa tiba di Lawang kurang lebih 2 hari yang lalu dan menikmati suasana kota Lawang, bahkan menikmati makanan-makanan yang tidak ditemukan di tempat kami tinggal. Pagi hari ini sepanjang minggu lalu, bahkan sepanjang setelah Bu Gembala menyampaikan pelayanan ya, kok baik. Saya berdoa, saya mencoba merenungkan ada 2 kata yang Tuhan taruh di dalam hati saya yang sama-sama ingin kita belajar pada pagi hari ini, tentang pengorbanan dan ketaatan. Sepanjang ibadah saya juga menjujurkan air mata bahwa Tuhan terus ingatkan tentang hal ini, bahkan sepanjang penyembahan tadi Tuhan ingatkan. Mengapa kita perlu belajar tentang pengorbanan dan ketaatan di masa-masa seperti ini? Karena zaman saat ini orang terbiasa mengejar yang namanya kenyamanan. Bahkan kita dididik untuk nyaman.
Pagi hari ini untuk pertama kalinya juga saya berkhotbah didengarkan oleh anak sulung saya, Nathan. Dia pertama kali melihat bapaknya khotbah. Gak mudah saudara khotbah di depan keluarga sendiri. Gak mudah. Karena dia tahu bagaimana pekerjaan Bapak. Nah, kita perhatikan hari-hari ini dunia mengajarkan kita kenyamanan. Bahkan di dunia kerja pun menawarkan kenyamanan. Semakin bisnis itu nyaman, maka customer-nya akan semakin berdatangan. Sampai-sampai gereja pun terjebak dalam kenyamanan. Kalau nggak ada AC, kalau musiknya nggak lengkap, rasanya kok Tuhan nggak hadir? Enggak juga. Apakah Tuhan hadir karena AC? Bukan berarti AC itu tidak penting. Apakah Tuhan tidak hadir karena tidak ada mic? Enggak juga. Tapi apakah kita bisa hidup tidak tergantung dengan semua hal tersebut? Sampai-sampai perkara yang kecil kita sering komplain karena nggak nyaman. Wifi lambat sedikit, ini wifi kenapa lambat? Bahkan di rumah sendiri pun kadang-kadang, ini wifi kenapa sih lambat? Bahkan harus antri pun, kenapa sih ngantri segini banyak? Bisa nggak ya nggak ngantri? Karena kita terbiasa untuk tidak mau bersusah payah. Kita udah dimanja dengan kenyamanan sehingga kita lupa tentang konsep berkorban. Berkorban berarti salah satunya melepaskan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Pengorbanan adalah melepaskan kenyamanan. Prinsip Alkitab itu sangat berbeda dengan budaya dunia ini. Karena semakin kita menjadi pengikut Tuhan, semakin kita bersedia untuk berkorban untuk Tuhan. Berkorban atau melepaskan suatu kenyamanan, sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan contoh kepada kita berkorban. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia, ayo anak Joshua Generation, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga melainkan beroleh hidup yang dia mengaruniakan, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bahkan Yesus sendiri mengorbankan dirinya, datang ke dunia, meninggalkan kenyamanannya. Surga itu nyaman sekali, pasti nyaman sekali. Makanya kita selalu rindu, saya selalu rindu pulang ke surga. Kenapa? Karena kita percaya di surga itu sangat nyaman, sangat luar biasa. Yesus turun ke dunia, meninggalkan surga yang penuh dengan kenyamanan. Bukan hanya berkorban, dia datang. Bukan hanya berkorban, tapi dia datang untuk melayani. Bukan untuk melayani itu nggak enak saudara. Yang lebih enak itu dilayani. Melayani itu nggak enak, tapi Tuhan melakukan. Karena saya belum buka ayat, masih pembukaan. Karena salah satu kedewasaan seseorang di dalam Tuhan adalah kalau seseorang itu mau melayani, itu posisinya selalu di bawah. Pengorbanan
itu tindakan yang rela melepaskan, menyerahkan sesuatu yang berharga. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan melepaskan atau menyerahkan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang lebih berharga. Jadi rela meninggalkan, Yesus rela meninggalkan surga, sesuatu yang berharga demi sesuatu yang lebih berharga, yaitu menyelamatkan kita semua. Jadi kita ini sangat berharga. Di Kejadian 4. Mari kita sama-sama baca dulu. Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Habel juga mengambil beberapa ekor anak domba yang sulung dari kawanan ternaknya, lalu mempersembahkan bagian-bagian terbaik dari daging domba-domba itu kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi tidak kepada Kain dan persembahannya. Karena itu Kain sangat sakit hati dan mukanya kelihatan masam. Maka Tuhan berkata kepada Kain, tidak usah marah, janganlah mukamu masam. Kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku menerima persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa yang bagaikan binatang buas sudah siap menerkam dan menguasaimu. Kamu harus mampu mengalahkannya. Mengapa Tuhan suka persembahan Habel daripada Kain? Karena ada sesuatu yang berharga dia taruh di bawah kaki itu, dikorban di mezbah korban. Tuhan sendiri yang ngomong. Mengapa? Tuhan bilang tidak usah marah, janganlah kamu musam. Bahkan kalau kamu melakukan yang benar, berarti persembahan Kain tidak benar. Bukan masalah bagus dan tidak. Persembahan, berkorban, bukan masalah besar dan kecil. Saya selalu teringat Tuhan iseng menjaga kotak persembahan di bait Allah. Tuhan iseng? Enggak juga. Tapi dia memperhatikan. Ada yang kasih besar, ada yang kasih kecil. Tapi yang menarik, Tuhan ngomong begini, persembahan yang 2 peser itu jauh lebih besar daripada yang lain. Karena apa? Dia mempersembahkan seluruh hidupnya, bukan sebagian. Itu kata kuncinya. Seluruh hidupnya, bukan sebagian. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Bahkan Raja Daud memberikan contoh dalam 2 Samuel 24 ayat 24. 2 Samuel ayat 24. 2 Samuel 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Daud mengatakan begini, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berkorban kepada Tuhan, apa yang kita bayar kepada Tuhan? Ini bukan masalah transaksional,
Kalau saya ngasih persembahan korban, maka Tuhan akan balas. Bukan masalah itu. Percayalah itu pasti terjadi. Tapi apakah tujuan kita berkorban, mempersembahkan karena 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda? Apakah itu yang kita kejar? Itu nggak perlu kita kejar karena itu udah pasti. Tapi bagaimana sikap hati waktu kita? Karena sekali lagi dikatakan pengorbanan itu tindakan rela melepaskan atau menyerahkan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang lebih berharga. Ibu-ibu yang baru melahirkan, punya anak, kadang-kadang rela nggak tidur buat menyusui anaknya. Bukan berarti tidur itu nggak penting, tapi dia lebih mementingkan kesehatan anaknya jauh lebih penting. Begitu juga dengan suami istri dalam pernikahan. Umur pernikahan saya masih muda, tapi bagaimana kita terus belajar dalam pernikahan. Suami istri, apakah rela merelakan egonya masing-masing demi keutuhan pernikahannya? Karena pernikahan itu jauh lebih berharga daripada ego setiap suami istri. Kalau suami istri punya ego, wah, dalam rumah tangga, satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C, satu ngomong D, berarti ego kita masing-masing jauh lebih penting daripada pernikahan tersebut. Tapi maukah pernikahan ini lembaga yang diciptakan oleh Tuhan sendiri? Apakah kita memprioritaskan pernikahan kita sehingga kita mengorbankan ego kita masing-masing? Anak-anak Joshua Generation, apa engkau lebih memprioritaskan egomu daripada engkau taat kepada Tuhan dan orang tua? Bapak, Ibu yang saya, konsep pengorbanan ini sudah hadir dari sejak zaman Musa. Tuhan memberikan konsep pengorbanan ini lahir dari zaman Musa. Bahkan ada pengorbanan untuk pengampunan dosa, pengorbanan untuk pengucapan syukur, pengorbanan tanda kesetiaan, melalui pengorbanan memotong ada burung, sapi, dan lain-lain. Konsep dasarnya apa? Pengorbanan ini, Tuhan ingin mendekatkan dirinya dengan umatnya. Karena pada saat kita berdosa, Tuhan jauh. Karena Tuhan, saya nggak bisa. Ingat waktu Musa, tanggalkan kasutmu, sebab sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Jangan lihat. Kenapa konsep berkorban ini selalu Tuhan? Karena Tuhan ingin dekat dengan umatnya. Tapi bangsa Israel pada zaman Musa menganggap korban itu akhirnya menjadi sebuah ritual, sebuah kewajiban, bahkan sebuah transaksional. Ya, saya harus berkorban supaya saya diampuni. Itu konsep yang salah, karena Tuhan konsep dasarnya ingin mendekatkan diri dengan umatnya. Bahasa kurban itu bahasa dari asal kata karab, yang artinya mendekatkan diri. Tuhan ingin mendekatkan diri. Makanya dalam perjanjian baru Tuhan reformasi
Dia datang ke dunia, dia mengorbankan dirinya sehingga dia dekat dengan umatnya dan tinggal diam di dalam hati kita masing-masing. Itu membuktikan kasihnya kepada kita. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Bukan hanya memberikan nyawanya, dia mati, dia mengalahkan maut dan bangkit. Itu adalah yang sulung dan yang satu-satunya. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Dia mati, bangkit. Yang lain gak ada. Amin. Gak ada. Hanya dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena dia telah menang atas maut. Bangkit. Kalau ada yang lain, silakan ikuti. Masalahnya tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Dia mati, dia kalahkan alam maut dan bangkit. Dia bukan mati suri, dia benar-benar mati. Dan pada hari ketiga bangkit. Bagaimana dengan konsep pengorbanan kita saat ini? Roma 12 ayat 1. Saya baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini, agak lebih nendang, agak lebih Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban yang hidup, yang khusus untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Tuhan meminta mempersembahkan dirimu sebagai korban yang khusus, spesial, pakai telur. Oh, nasi goreng spesial pakai telur, khusus untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Bukan hanya berkorban diri kita, tapi kita juga harus taat akan rencana dan kehendaknya. 1 Samuel 15 ayat 22 katakan begini, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Pengorbanan dan ketaatan, ini dua hal yang saling terkait, yang terus akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan perjalanan kerohanian kita. Tuhan selalu berkata, ikutlah aku. Paulus juga katakan, teladani aku karena aku meneladani Kristus. Ikutlah aku karena aku ikut Kristus. Kalau ngikut mobil, kalau mobil iring-iringan ngikut, kalau yang depan ke kiri berarti
mobil kedua ke kiri dong, bukan ke kanan. Itu nggak ngikut namanya, itu pencar. Kalau Tuhan ngomong ikutlah aku, berarti kalau dia berjalan ke kiri, kita juga ke kiri. Kalau dia ke kanan, kita juga ke kanan. Karena ketaatan seringkali dan selalu akan memerlukan pengorbanan. Karena kita harus menyerahkan keinginan dan kepentingan kita sendiri untuk mengikuti segala perintah dan ajaran Tuhan. Salah satu tokoh besar, Charles Stanley, mengatakannya begini: ketaatan sama dengan melakukan kehendak Tuhan dengan cara Tuhan di waktu yang Tuhan mau. Lihat, ketaatan sama dengan melakukan kehendak Tuhan, bukan dengan cara kita, bukan maunya kita, tapi dengan cara Tuhan di waktu yang Tuhan mau. Saya taat, tapi maunya begini Tuhan. Enggak. Sebagian taat itu bukan taat. Mendelay taat itu bukan taat. Ketaatan itu utuh, bulan. Saya akhiri dengan belajar sama-sama dari janda Sarfat. Bagaimana dia berkorban dan taat. Satu raja-raja ayat 17, satu raja-raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kata-kata garis bawahi, aku telah, Tuhan sendiri loh ya, yang telah memerintahkan seorang janda. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Pikir perjalanan, kalau air mah oke. Tetapi ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kira-kira janda ini sama gimana? Ini benar-benar pendeta atau ini benar imam dari Tuhan? Minta air, habis itu minta roti lagi. Perempuan ini gak menyangka apa-apa, tapi dia menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Roti gak ada memang, kecuali benar deh, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan
mati. Karena pada saat itu kelaparan luar biasa. Dan janda Sarfat ini benar, nggak ada roti, adanya hanya segenggam tepung dan buli-buli minyak. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Ini lebih, kalau kita zaman sekarang, ini pendeta kurang ajar ya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Kalau zaman sekarang, ini kurang ajar nih, kan saya udah ngomong. Cuman segenggam tepung dan minyak buli-buli, setelah aku buat maka aku mati. Tapi Elia ngomong, pulanglah, buatlah lebih dahulu buatku. Setelah itu buatlah buat anak. Tapi dalam firman Tuhan, apakah ada perkataan janda Sarfat yang seperti saya sampaikan tadi? Apakah firman Tuhan juga mengutip bahwa hati perempuan janda itu mengatakan, wah, gak benar ini pendeta, sudah tahu saya ngomong, gak benar ini. Saya lompat di ayat 15. Karena di ayat 14 itu Elia menyampaikan, kalau kau buat aku, ini gak akan habis. Tapi kan itu belum terjadi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan waktu perempuan janda Sarfat melakukan hal itu. Apakah dia tahu sudah ada mujizat? Belum. Belum. Tapi dia melakukannya. Apa yang berharga dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Karirmu, uangmu, rekening bankmu, rumahmu. Lalu hari ini Tuhan katakan, berikan kepada sebagai korban bakar. Apakah kau mau? Mungkin Bapak Ibu ngomong, Pak, enak ngomong di depan. Gak mudah. Saya juga masih belajar. Karena ketaatan itu, dari jalan seperti kita belajar, ketaatan itu membutuhkan iman tengah-tengah keterbatasan kehidupan kita. Kalau saya kasih ini ke Tuhan, nanti saya bagaimana Tuhan? Janda Sarfat itu katakan, yang melakukannya tanpa komplain. Jadi kalau Bapak itu berkorban melayani Tuhan, nggak usah komplain. Kok yang sana lebih ringan, yang sini lebih berat? Kalau Anda dipercayakan lebih berat, maka Tuhan percaya kapasitasmu jauh lebih besar daripada yang lain. Karena taat dan
dari janda Sarfat ini kita belajar. Tuhan tidak meminta apa yang kita nggak punya. Tuhan selalu meminta apa yang ada di tanganmu. Tuhan nggak minta yang lain. Tuhan minta cuman ada Tuhan selalu meminta apa yang ada di tanganmu. Taatlah dengan apa yang di tanganmu. Karena dengan yang terbatas di tangan kita aja kita, maaf kata, pelit. Apalagi jika kita mempunyai sesuatu yang banyak. Seringkali kan begini, kan saya belum bisa Tuhan, kalau saya udah punya sekian baru saya mau persembahan Tuhan. Tuhan selalu memulai apa yang ada di tanganmu. Waktu mujizat 5 roti dan ikan, apa yang ada? Hanya ini Tuhan. Baik. Tapi itu dipecah-pecahkannya. Bahkan sisa 12 bakul. Alkitab mencatat 5.000 orang itu laki-laki, belum perempuan dan belum anak. Kalau semua berkeluarga berarti 10.000. Kalau punya anak satu berarti total 15.000. Apa yang ada di tanganmu? Karirkah? Masa depankah? Maukah kita meletakkannya sebagai korban yang sangat berharga? Karena pengorbanan adalah melepaskan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Yang terakhir yang kita terima dari pelajaran janda Sarfat ini adalah penyertaan dan penyediaan Tuhan sangat sering sekali terjadi setelah kita taat. Tuhan, mana bukti dulu dong, tepungnya ini gak habis, minyaknya gak habis, pasti aku buatin buat Elia. Enggak. Janda ini tetap melakukannya, walaupun dia tahu setelah aku membuatnya, mungkin aku lebih duluan mati, karena gak bisa kan makan diberikan kepada, tapi uli-uli minyak dan tepung itu tidak habis. Ada banyak komentari Alkitab mengatakan itu tidak habis sampai masa kelaparan yang dahsyat itu selesai. Penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, kalau kita taat, itu pasti sempurna. Seringkali Tuhan minta memang tidak masuk akal. Bahkan seringkali Tuhan minta sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan. Kami sekeluarga kadang-kadang juga mengalami hal itu. Saya sama istri. Puji Tuhan, saya punya penolong yang Tuhan luar biasa. Sehingga kita nggak ada perdebatan kalau ini ya sudah. Seringkali berat, tapi ya kita lakukan saja. Kalau saya dan sekeluarga sampai saat ini ada sebagaimana ada, itu
itu karena satu, karena ada yang berkorban buat saya. Satu, Tuhan Yesus. Kedua, ada taburan-taburan orang tua saya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai saat ini ada di tempat ini, pasti ada yang berkorban Bapak dan Ibu. Pertama, Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah sia-siakan pengorbanan. Saya minta para pemain musik maju ke depan. Apa yang menjadi kerinduan? Sehingga Somio boleh maju ke depan membantu saya. Bagaimana dengan apa kerinduan? Taat membutuhkan iman. Tuhan tidak akan pernah meminta yang tidak engkau punya. Dia selalu meminta dari apa yang kita punya. Penyediaan Tuhan terjadi saat kita taat. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Bagaimana respon kita ketika mendengar firman-Nya yang mengajar kepada kita untuk tetap berada kepada ketaatan, berada kepada belajar untuk berkorban, belajar dari janda Sarfat. Apa yang Bapak, Ibu, dan kita semua terima pagi hari ini? Izinkan Roh Kudus kembali berbicara kepada setiap masing-masing kita. Haleluya, haleluya. Buka hatimu. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Giliran Roh Kudus kembali memeriksa hati kita. Adakah kita tetap berlaku taat kepadanya? Dalam setiap apa yang kita katakan ini sebagai korbanku kepadamu Tuhan, ini sebagai bentuk persembahanku kepadamu ya Tuhan. Tetapi apakah di dalamnya engkau dan saya didapatinya taat di dalam memberi kepadanya? Roh Kudus, Engkau memeriksa kami Tuhan. Roh Kudus,
yang sudah membawa kami menikmati semua apa yang Engkau sediakan. Tapi seperti apa kami di hadapan-Mu? Ampuni kami Tuhan. Kalau terlalu banyak kami tidak berlaku taat kepada firman-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari tetap terhubung dengan Dia. Bangun hubunganmu dengan Dia. Bangun hidupmu dengan Dia. Engkau yang membawa kami maju selangkah demi selangkah untuk melihat kemuliaan-Mu. Tapi Tuhan, Engkau juga mau melihat masihkah kami taat di dalam melangkah bersama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membasahi hati-hati kami, menyegarkan kami lagi, Yesus. Harga
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk taat kepadamu. Ajarkan kami untuk taat. Ajarkan kami untuk berani untuk berkorban, Tuhan. Seperti janda Sarfat ini, Tuhan. Dia belum melihat, dia berani melakukan pengorbanan sebelum, tanpa dia melihat atau tanpa dia memperhitungkan ke depannya dia akan hidup atau dia akan tetap mati karena dia kekurangan tepung dan minyak itu. Dia berani berkorban, Tuhan. Ajar kami mempunyai iman seperti janda Sarfat ini, Tuhan. Biarkan kami, Tuhan, belajar dari janda Sarfat ini untuk tetap memiliki iman yang teguh kepada Engkau, Tuhan. Berani memberikan pengorbanan untuk Engkau di atas kepentingan kami sendiri, Tuhan. Ajar kami untuk memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas Bapak Yonatan yang telah memberikan firman-Mu bagi kami. Biarlah Kau berikan berkat-Mu atas keluarga, anak-anaknya, Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat di Lawang. Biarlah Kau sendiri yang akan jamah, Bapak dewasakan jemaat ini, bagi Ibu Gembala, Pak Gembala, Ibu Gembala maupun Bapak Boy di sini, Tuhan. Biarlah Kau sendiri akan berikan penyertaan-Mu. Kami tahu, Tuhan, pekerjaan di Lawang adalah pekerjaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau tetap setia mengiringi pekerjaan Tuhan di Lawang ini, Tuhan, sampai Tuhan datang kembali, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mau siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan dan jemaat sekarang. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari
sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Selanjutnya untuk pengumuman jadwal ibadah kita selama sepekan. Di hari Selasa setengah 5 ada kaum wanita Sipora. Kemudian di hari Kamis jam 6 sore ada ibadah doa. Dan di hari Jumat kembali ada ibadah mesbah keluarga di jam 5 sore. Untuk tempatnya akan diinfokan melalui WhatsApp jemaat menyusul. Kemudian di hari Sabtu jam 5 akan ada ibadah Joshua Generation. Dan di hari Minggu jam 7 pagi ketemu lagi di ibadah sekolah minggu jam 8 ibadah raya. Dan di setengah 5 ada ibadah raya yang kedua. Itu untuk pengumuman selama sepekan. Untuk tambahannya akan diumumkan oleh Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah dengan kami, selamat datang, selamat beribadah, selamat datang, selamat beribadah keluarga kakak-kakak kami. Ya, boleh berlibur dengan kami. Terima kasih sudah datang berlibur di sini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Nanti hari Selasa akan pulang, Tuhan sertai dalam perjalanan, Tuhan berkati dalam pekerjaan. Terima kasih. Dan satu pengumuman untuk ibadah. Oh ya, kemarin sudah selesai anak-anak mengikuti Kids Camp. Saya sudah bilang ke anak-anak nanti nyanyi ya, tapi karena ada satu anak yang hari ini tidak bisa hadir, ya udah ditunda dulu. Dan hari Selasa sampai hari Jumat ada youth camp. Dari sini ada berapa anak ya? 2 ya. Yang lain kenapa ini? Nah ya. Oke. Mereka menanti untuk acara bersama, katanya acara bersama. Oke ya. Udah nanti tahun depan kita acara youth bersama saja. Oke. Puji Tuhan. Ini kenapa senyum-senyum tuh? Hari ini yang melayani Bapak Ibu, terima kasih untuk support doa. Anak-anak Joshua Generation semakin berani lagi untuk melayani Tuhan. Dan kita sudah lihat mereka semakin terus diperlengkapi di dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka. Dan bagi anak-anak pemuda remaja yang belum bergabung di Joshua Generation, mari di hari Sabtu jam 5 sore boleh bergabung di ibadah youth. Berikan talenta-talenta untuk melayani Tuhan ya. Bagi anak-anak yang belum bergabung, mari silakan bergabung. Ini teman-teman kalian semangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nanti selesai doa, kita selesai dan kita akan akhiri. Anak-anak yang akan ikut youth boleh nanti ada di depan untuk kita berdoa bagi mereka juga. Puji Tuhan. Untuk hari Jumat dalam ibadah mezbah keluarga, karena jadwal yang sudah terbuat 1 tahun dan jadwal itu ada di rumah keluarga almarhumah Ibu Topo ya, karena Bapak dan Ibu sudah senang sudah tidak ada dengan kita, maka terima kasih kepada keluarga Bapak Darmin, orang tua dari Bapak Darmawan ya, yang ada di Kampung Baru Wonosari. Hari Jumat kita akan beribadah di sana. Mereka boleh hadir bersama dengan kita beribadah. Selamat datang bagi keluarga ini, dan mereka mau membuka tempat untuk rumah mereka dijadikan tempat untuk kita mezbah keluarga di daerah Kepunte ya. Kalau Bapak Ibu ibadah di rumah keluarga Bapak Hardin Sinaga, kita nanti arah ke situ ya. Nanti akan dikirimkan alamatnya yang lebih jelas. Lalu Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan
jemputan, jangan sungkan, jangan malu. Dan Pak Boy selalu siap sedia untuk menjemput, khususnya bagi ibu-ibu, bagi oma-oma yang setia dalam ibadah menswear keluarga dan rindu ikut, boleh menyampaikan kepada kami untuk ibadah menswear keluarga. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Jadi hari Jumat ada di rumah Bapak Darmin dan Ibu Sri ya di Wonosari. Tuhan memberkati. Selamat berlibur yang masih berlibur. Selamat bekerja yang masih tetap ada. Kita akan berdoa untuk Ibu Vina atau Ibu Rinto yang kalau Tuhan berkenan di minggu berjalan, hari Rabu akan dilakukan tindakan operasi. Kita berdoa biarlah Tuhan saja yang beracara di dalam kehidupan Ibu Rinto. Terima kasih. Mari kita akan akhiri pengertian kita dengan bersyukur. Glory, glory. Glory, glory. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau melihat di depan kami ada kedua kekasih, mereka akan pergi mengikuti ibadah Youth Camp Jawa Timur. Tuhan, kami bawa kehidupan mereka kepadamu. Amin. Biarlah kehidupan kedua anakmu ini, mereka pergi dan menikmati Engkau di sana. Tuhan, berkaryalah bagi mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, dan terimalah segala kemurahan-Mu bagi mereka, Tuhan. Pekerjaan Roh-Mu kiranya terus berkarya bagi anak-anak muda di tempat ini.
Dan Engkau juga yang akan memakai kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Kedua kekasih kami ini kami serahkan mereka kepadamu. Selama mereka ada di sana bersama dengan setiap peserta di Youth Camp Jawa Timur, diberkati dan dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kedua anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka siap menikmati Engkau di dalam ibadah Youth Camp. Puji Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti Kids Camp. Terpujilah nama-Mu. Semua sudah berjalan dengan baik dan anak-anak boleh menikmati Engkau di sana. Terpujilah Engkau Bapa yang baik untuk ibadah yang kami sudah lakukan pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami. Dan biarlah kasih sayang Allah tetap ada bagi seluruh jemaat-Mu. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Setiap anak-anak pemuda dan remaja, mereka yang terlibat di dalam Bani Asaf, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan perlengkapi mereka selalu dengan kuat kuasa-Mu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dan setiap mereka yang melayani Tuhan, baik yang menyambut jemaat-Mu masuk dalam rumah Tuhan, baik mereka yang melayani di bagian belakang yang tidak terlihat, menyediakan apa yang bisa dinikmati oleh para pelayan Tuhan. Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih hamba-Mu yang sudah melayani dengan firman-Mu. Terima kasih Engkau terus memakai kehidupan hamba-Mu. Pakai lebih heran lagi, perlengkapi lalu dengan kuat kuasa-Mu. Firman-Mu yang hidup, Engkau terus yang membukakan rahasia firman Tuhan untuk dapat dibawa kemana hamba-Mu Engkau percayakan untuk melayani. Biarlah banyak jiwa boleh diberkati, banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan, mereka yang baru bergabung dengan kami juga Tuhan Engkau memberkati. Mereka yang sedang berlibur dan beribadah bersama dengan kami Tuhan memberkati. Dan setiap kami yang sudah beribadah pagi hari ini, semua kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dan sebentar kami serahkan perjalanan kami pulang. Tuhan sertai, tibakan kami di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus umat-Mu kembali dalam seluruh kegiatan jemaat-Mu sepanjang minggu berjalan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka dalam segala apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Dibuat Tuhan baik, dibuat Tuhan menjadi berhasil di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi setiap persembahan yang kami sudah bawa di dalam rumah Tuhan. Apapun bentuk persembahan umat-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati di dalamnya. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan. Mari Engkau angkat tangan dan berkati setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Mereka lakukan firman Tuhan dan terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Diberkati setiap usaha kerja mereka. Dan biarlah dari semua yang mereka sudah Tuhan kerjakan, mereka melihat bahwa benar Engkau tidak pernah berdusta dalam setiap janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah akan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan bersyukur kepadamu, dengan berterima kasih untuk segala janji-Mu, dan berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Engkau sediakan untuk kami nikmati hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan, kita pulang dan bawa segala berkat anugerah itu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari saat ini, besok, dan sampai Yesus datang
kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.